Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online tugas gambar rencana garis lens plan ya. Oke. Jadi kita sudah memasuki minggu ke 10 ini. Minggu ke 9 kemarin adalah minggu ujian UTS ya. Jadi kita lanjut di minggu ke 10. Dan yang terakhir kemarin kita sudah sampai pada penggambaran kurva A/2T. Terakhir yang saya suruh kerjakan seperti ini ya. Oke. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menunjukkan ya rencana pembelajaran untuk perkuliahan tugas gambar rencana garis ya, RPS ya. Di sini saya sudah membuat, sebenarnya sudah lama sih, cuma saya belum sempat menunjukkan ya. Jadi di sini sudah saya jadwalkan mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu apa saja materinya, dan kita sudah sampai pada minggu ke-10 ya, dimana materinya adalah kita sudah memulai untuk menggambar ya, membuat sketsa dari gambar lens plan ya. Kalau yang kemarin tuh yang kita kerjakan kebanyakan adalah menghitung dan lain-lain. Nah, setelah ini mungkin pekerjaan menghitungnya akan sedikit berkurang dan akan beralih ke tugas menggambar ya, praktek menggambar. Dan untuk praktek menggambar ini tidak hanya faktor teknis saja yang dibutuhkan ya. Maksudnya faktor teknis itu ya kesesuaian dengan perhitungan, tetapi juga dibutuhkan feeling ya dalam membuat lekukan-lekukan garis yang membentuk badan kapal seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Jadi ini minggu ke-10 ya, saya rencanakan sampai minggu ke-12. Jadi kita membuat grafik A/2T, B/2, kemudian kita mulai membuat gambar body plan. Nah, kemudian di minggu ke-13 sampai 15 kita mulai membuat circle plan dan half breed plan yang didasarkan pada gambar body plan ya. Jadi diharapkan sampai minggu ke-12 nanti kita sudah menyelesaikan gambar body plan ya. Kemudian minggu ke-16 sampai ke-17 itu finishing ya. Jadi lebih tepatnya melengkapi gambar-gambar dengan simbol-simbol, keterangan, dan dicek lagi ketebalan garisnya. Apakah yang tebal itu sudah seharusnya tebal, atau yang tipis sudah seharusnya tipis, atau yang garisnya putus-putus sudah sesuai, yang tebal tipis itu sudah sesuai. Nah, itu kita kerjakan di sini. Nah, setelah itu baru kita pelaksanaan ujian seperti itu. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita mulai saja ke gambar. Oke, ini saya perbaiki sedikit. Jadi setelah membuat kurva A/2T, langkah selanjutnya adalah membuat kurva B/2. Nah, kurva B/2 ini tidak lain adalah
gambaran bidang garis air pada syarat tertinggi. Ya, syarat tertinggi adalah syarat pada saat muatan penuh yang digambar dalam bentuk kurva B per 2. Nah, kurva B per 2 ini hanya ditunjukkan separuh bagian saja. Ya, kenapa? Ya, karena kapal itu sudah simetris, jadi cukup ditunjukkan separuh bagian saja. Ya. Jadi sebelum kita menggambar B per 2, sebelumnya kita harus menghitung berapa luas bidang garis air yang dirumuskan dengan luas AWL ya, ini AWL, luas bidang garis air sama dengan LBL dikali lebar dikali alfa. Alfa ini adalah koefisien waterline CWL, di mana koefisien waterline ini bisa dicari dengan rumus berikut: 0,248 plus 0,778 dikali koefisien midship, ya ini koefisien midship. Nah, rumus pendekatannya seperti ini. Jadi mungkin bisa dihitung dulu AWL-nya berapa. Karena nanti kita akan mencari koreksinya. Ya, sama seperti mencari koreksi displacement. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Sekitar 0,5% ya. Oke, jadi kita hitung dulu AWL sama dengan L dikali B kali CWL sama dengan 0,248 C. Oke, langsung kita hitung aja. 0,248 ditambah 0,778 midship CPL-nya ketemu 0,948. Jadi AWL sama dengan LWL dikali B ya, lebar dikali CWL 1400 sekian. Itu AWL saya. Nah, ini nanti kemudian ini AWL rumus ya. Saya tulis AWL rumus. Oke. Ini nanti akan kita bandingkan dengan AWL Simpson ya. Jadi sebelum kita menghitung dengan rumus Simpson, kita buat dulu kurva B per 2-nya. Oke, setelah dihitung, ya kita kasih satuan ya, satuannya meter persegi. Oke, setelah dihitung, kita kembali ke gambar. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat B per 2. Tapi sebelum membuat B per 2, kita buat semacam gambaran awalnya dulu. Ya. Jadi
Ada beberapa teknik atau metode untuk membuat gambaran awal dari paper 2, yaitu yang pertama adalah dengan menghitung masing-masing station, luasan masing-masing station dibagi 2 kali koefisien midship kali syarat. Akan muncul tabel sekian seperti ini. Nah, kalau sudah angka-angka ini bisa kita masukkan seperti kita membuat kurva A per 2T tadi ya. Kita plot ke AutoCAD-nya. Oke, 0,365. Satu koma nol lima delapan. Kira-kira seperti ini ya bentuk gambaran awal dari paper 2. Jadi ini masih bukan paper 2 ya. Jadi ini untuk memberikan kita gambaran awalnya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kurva paper 2 itu posisinya akan berada di atas kurva A per 2T. Jadi dia tidak akan mungkin berpotongan ya. Dan di parameter body ya, kalau di saya ini parameter body dia berada di station 6 sampai station 13 ya, station 6 sampai 13 ini jaraknya, jarak sini ya, itu sama dengan setengah B atau setengah lebar kapal. Nah, ini sudah bisa menunjukkan bahwa kurva B per 2 ini adalah ya gambar penampang melintang kapal yang dilihat dari atas seperti itu, di posisi pada syarat yang tertinggi ya, syarat saat muatan penuh seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari koefisien prismatik di bagian depan, atau kita bisa menyebutnya CPF ya, CPF F4 ya. Nah, untuk mencari CPF itu ada 2 metode. Metode yang pertama bisa menggunakan metode pendekatan seperti ini ya, menggunakan rumus ya. Jadi CPF bisa dihitung dengan menggunakan rumus CPF sama dengan CP yang biasa plus 1,4 dikurangi CP lagi dikali E. E adalah perbandingan jarak titik-titik panjang terhadap L displacement ya. Bisa dilihat dari diagram NSP. Itu metode yang pertama. Sedangkan metode yang kedua, kita bisa menggunakan ini grafik CPA dan CPF. Seperti ini kira-kira penampakannya grafiknya. Nah, jadi terserah mau menggunakan yang mana. Mungkin ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan keduanya ya. Oke. Yang pertama kita akan menggunakan rumus dulu ya. CPF
CPF. Sama dengan CP dikali E. Sedangkan E sama dengan apa tadi? Perbandingan cara coba. Oke. Letak titik E. Letak titik E kita bisa melihat di diagram NSP yang dulu pernah dibuat ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini garisnya. Ini dulu yang sudah pernah kalian hitung tuh dapat berapa, itu tinggal kita masukkan aja sebagai nilai E-nya. Ya. Tapi bagi yang sudah dihapus, itu kita juga bisa mencari ulang ya. Nah, dengan cara LCB NSP ya. Nah, ini dia 0,537 sekian dari midship ya. Kita coba aja 57 sekian. 57. Oh, sorry. 537 dari midship. Sedangkan pertengahan air displacement-nya ada di sini, maka kita hitung jaraknya. Dimension jarak dari sini ke sini berapa? Oke, ketemu 1,463 sekian. Nah, jarak ini kan menjangan ke belakang terhadap L displacement ya. Jadi angka ini 1,463 kita masukkan 1,403 terhadap displacement. Jadi kita bagi L displacement. Mana sebelah ini? Oke. Sip. Jadi ketemu 0,014. Ya, E-nya sudah ketemu, CP-nya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung CPF.
Oke, CB plus 1,4 min dikali E. Kita kasih kurung yang kedua. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi CPF-nya adalah 0,779. CPF saya. Oke. Itu kalau menggunakan metode rumus. Tapi kalau menggunakan metode diagram, caranya seperti ini. Jadi pertama-tama kita plot diagramnya ke AutoCAD ya. Kita plot. Nah, kita upload seperti ini. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat garis ya. Jadi kita lihat kembali berapa nilai CP kita ya. Nah, 0,77. Kemudian di sini kita plot 0,77. Di mana posisi 0,77? Kemudian kita buat garis ya. 0,77 ada berada di antara 0,76 dan 78. Kita taruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kita tarik garis horizontal. Baik. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah LCB per LBP dikali 100% ya. Oke. Jadi yang atas ini menunjukkan berapa nilai LCB dibandingkan dengan LBP ya. Nah, kalau plus dia ada di sebelah kanan, kalau minus dia ada di sebelah kiri. Ya, jadi kita hitung aja LCB kita berapa. LCB kita ya LCB Simpson ya, bukan LCB NSP. LCB Simpson sekian. Kemudian kita bagi dengan LBP ya. Oke. Kemudian ini dikali 100%. Kita buat format persentase. Nah, ketemu 0,46 sekian. Jadi ya kita anggap 0,46.
0,46. Jadi dia berada di sini. Oke. Mungkin untuk lebih mudah kita skala ya. Kita skala dulu gambarnya. Oke, 0,8264. Baik. Kita skala 1 bagi 0,8264. Berapa tadi? 6376. 1,21. Pembesarannya 1,21. Oke, kita besarkan. Oke. 1. Oke. Berapa tadi LCB-nya? 0,46. Oke. Kalau gitu saya akan mengukur dari sini sampai sini ya, karena plus apa minus tadi? Oh, minus, sorry. Minus berarti ke kiri ya. Sorry, kiri, jadi sejauh 0,46. Baik. Di sini, kemudian di sini saya tarik garis. Nah, seperti ini ya. Sehingga garis horizontal yang didapat dari nilai JB tadi akan berpotongan dengan garis vertikal yang didapat dari perhitungan LCB per LPP dikali 100%. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah berpotongan, apa yang selanjutnya dicari? Nah, dari perpotongan ini, selanjutnya kita membuat garis miring di sini ya. Garis miring, buat garis miring kita ikuti diagramnya. Nah, miring yang sini sama miring yang ke arah sini. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita pindah garis miring tadi ke posisi di mana garis-garis nanti akan berpotongan di satu titik. Di titik ini. Nah, kita pindah. Nih, kita pindah juga ke titik perpotongan antara garis horizontal dan vertikal tadi. Nah, kalau sudah, ini bisa kita teruskan ya garisnya. Kita pakai extend. Ini, sini, sini, sini. Oke. Nah, setelah kita extend garis-garis miring ini tadi, nah
Selanjutnya kita lihat, nah garis-garis miring ini tadi akan menunjuk ke suatu angka. Angka yang berjejer secara miring atau diagonal di grafik CPA CPF ini. Nah, angka ini ya itu mewakili nilai CPA dan CPF. Untuk nilai ya CPF dia ada di sini, di deretan ini CPF, dan CPA itu yang ini. Jadi kalau saya tadi lupa belum memberitahu apa sih bedanya CPA dan CPF. Jadi CPF itu adalah kurva prismatik di bagian depan. Bagian depan terhitung dimulai dari midship ke arah depan. Sedangkan CPA itu adalah nilai koefisien prismatik yang ada di darah belakang, dimulai dari midship ke belakang. Jadi kalau dihitung dengan menggunakan rumus, ya. Jadi CPF itu adalah volume displacement bagian depan, ya, bisa dihitung menggunakan Simpson, ya. Dimulai dari midship, station midship, ya, sampai station paling depan, ya. Kemudian dibagi dengan luas midship dikali setengah ini, setengah L, bukan LWL dan LPP, maksudnya setengah ini panjang yang dihitung dari midship ke bagian paling depan, ya, bukan setengah ini. Itu kalau menghitung CPF di bagian depan. Tapi kalau menghitung CPA kebalikannya. Jadi volume displacement bagian belakang, ya, midship ke belakang dibagi dengan luas midship dikali panjang mulai dari midship sampai belakang, ya, sampai station min 2, ya. Kalau tadi yang bagian depan mulai dari station midship sampai station 20, ini kebalikannya. Tapi karena kita berhubung yang kita cari adalah CPF, maka CPF saja yang kita perhatikan, ya. CPF berarti yang sebelah sini. Jadi garis ini mengarah ke suatu angka. Nah, berapa angka itu? Nah, kalau sini saya dapatnya 0,76. Nah, tapi kalau Anda misalkan posisi garisnya berada di antara angka ini, ya, Anda bisa menggunakan metode interpolasi, ya. Jadi menggunakan metode interpolasi, ya. Jadi itu dengan menggunakan metode tadi saya dapat 0,76. Berbeda memang nilainya, tapi tidak terlalu jauh, ya. Jadi terserah Anda ingin menggunakan metode yang mana, sah-sah saja. Oke. Nah, kalau sudah didapat nilai CPF-nya seperti ini tadi, baru kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jadi nilai CPF tadi digunakan untuk menghitung sudut masuk, ya. Menghitung sudut masuk. Jadi sudut masuk itu didapat dari diagram sudut masuk dengan mencari nilai CPF-nya seperti ini. Nah, gimana cara mencari sudut masuknya? Nah, kita masukkan diagram ini ke AutoCAD. Ini tadi sudah selesai. Kita insert.
angle of entrance ya. Nanti akan saya share di grup ya, gambar-gambar profile yang tadi. Oke. Nah, mungkin agak nggak kelihatan ya, di sini ada nilai-nilai dari GPF-nya mulai dari 0,55, 0,6, 0,65 ya, jadi ke kanan kelipatan 0,05 sampai 0,85 ya. Jadi ini menandakan bahwa nilai GPF itu berkisar antara 0,55 sampai 0,85. Jadi jarang sekali ditemukan nilai GPF yang berada di luar ini ya. Jadi jarang sekali ditemukan nilai GPF yang di bawah 0,55 atau di atas 0,85. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita plot sama seperti tadi ya. Jadi tadi sudah menghitung GPF ya, kita plot ya. Jadi sebelum kita plot, kita skala dulu ya biar proses plottingnya benar-benar presisi. Kita skala, kita ukur dulu. Dari sini ke sini berapa? Oke. Oke, padahal seharusnya 0,55 ke sekitar 0,3. 0,3. Oke. Jadi diperkecil ya. Oke. 5,06. Oke. 592 apa tadi? 0,05963, sorry. 0,0 Nah. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kita plot ya. Tadi saya dapat berapa GPE F-nya 0,76, 0,79. Oke. Oke, kita pakai rumus dulu ya. 0,779. Sorry, 0,779 dikurangi 0,55 berapa ya? Nol koma 229. Oke. Oke, di sini dia. Sekarang pakai 0,76. Oke. Oke.
Apakah sudah loading untuk JPF-nya? Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Nah, di sini ada dua macam grafik ya, grafik JPF ya. Satunya yang garis tanpa putus-putus ya, garis lurus. Satunya garis putus-putus. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi kalau untuk garis lurus itu untuk yang CB kecil atau bentuk V. Dalam artian ini untuk kapal cepat. Ya. Sedangkan yang garis putus-putus ini adalah untuk CB yang besar dan bentuknya U. Ya, maksudnya bentuk V. Bentuk U adalah bentuk lambungnya. Jadi biasanya kalau kapal cepat itu bentuk lambungnya adalah V. Sedangkan kalau untuk kapal lambat bentuk lambungnya adalah U. Ya. Nah, sedangkan kapal yang kita gambar ini termasuk dalam kategori kapal lambat ya. Semua kapal niaga ya, kapal untuk melakukan perdagangan, kapal yang digunakan untuk berdagang itu merupakan tipe kapal lambat ya, bukan kapal cepat, dan tergolong memiliki CB yang besar seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan garis putus-putus ya, garis putus ya, jadi acuannya garis putus. Jadi yang garis lurus tidak usah dihiraukan. Kalau sudah, kemudian kita cari perpotongan antara garis putus-putus ini dengan garis JPF kita, di mana di sini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus ke samping horizontal. Oke. Ini yang satunya. Jadi tidak harus dua-duanya ya. Jadi pilih salah satu saja. Ini saya hanya memberi contoh. Kalau sudah, kemudian kita cari di sini nilainya berapa derajat. Nah, di sini yang ini adalah derajat yang mulai dari 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa sudut rata-rata sudut yang paling besar adalah sudut 50. Jadi jarang ada sudut yang di atas sudut 50. Oke. Nah, di sini saya dapat dua hasil ya. Yang pertama sekitar 20 derajat, yang kedua ya hampir-hampir 20 derajat ya. Jadi karena ini hampir, jadi saya ambil yang 20 derajat saja. Jadi saya ambil gampangnya aja. Oke, jadi di sini saya kasih sudut masuk sama dengan 20 derajat. Oke, selesai untuk pencarian sudut masuk. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke gambar yang akan menjadi kurva B per 2. Nah, ini. Oke. Sudut masuk itu digunakan di area depan ya. For. Karena yang kita hitung tadi adalah CP depan. Maka kita yang sudut masuk digunakan pada area depan. Bagaimana cara menggunakan sudut masuk? Oke, kan saya kasih contoh. Kita buat garis ya secara horizontal dulu. Kita tarik ke depan sepanjang ya kurang lebih 1 meter.
Kalau sudah, kita miringkan garis ini sesuai dengan berapa sudut masuknya tadi. Kalau saya sudut masuknya 20, maka saya tik 20 ya. Karena ini searah dengan jarum jam, maka nilainya adalah minus 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita perpanjang garis ini ya. Panjang. Perpanjang. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang kita lakukan adalah memodifikasi bentuk dari B per 2. Memodifikasi. Jadi caranya adalah dengan menyelaraskan bentuk ini dengan sudut masuknya. Jadi kita bisa membuat lagi ya, garis ini. Nah, di sini ya kita bentuk sedemikian rupa sehingga dia di sini membentuk suatu radius. Oke. Kemudian setelah mendekati sudut masuk, kita selaraskan sebentar ya. Kita selaraskan sebentar dengan sudut masuknya. Ya, jadi mengikuti kemiringan sudut masuknya. Kita selaraskan ya. Nah, kalau sudah hampir mendekati garis calon garis B per 2 ini, kita kembalikan ke lintasan yang seharusnya ke sini. Nah, jadi terbentuklah seperti ini. Oke. Seperti ini kira-kira. Jadi kalau saya hilangkan sudut masuknya, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, aneh, kelihatan aneh, ya memang ya, karena memang badan kapal, terutama di bagian ujungnya, mau ujung depan, ujung belakang, itu dia akan membentuk satu radius ya. Fungsinya apa? Nah, karena ketika kapal itu nanti akan diproduksi ya, kan kapal kan terbuat dari baja, sedangkan baja itu untuk penyambungannya harus dilakukan pengelasan. Nah, kalau dibentuk menyerupai sudut seperti ini, maka akan susah untuk dilas. Makanya dia dibentuk menyerupai radius seperti ini. Jadi ini nanti ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita mirror untuk badan kapal itu
kira-kira seperti ini. Yang bagian depan. Nah, seperti ini ya. Gitu. Oke, ini masih belum selesai. Ini masih butuh di perhalus lagi ya. Perhalus. Oke, seperti ini ya. Oke, itu untuk bagian depan. Kemudian untuk bagian belakang, nah seperti yang saya bilang tadi, ini tidak boleh meruncing ya. Ini tidak boleh meruncing ya. Tidak sesuai dengan karakteristik badan kapal. Jadi yang harus dilakukan adalah kita buat seperti ini. Radius ya. Nah, karena bagian badan belakang kapal itu digunakan untuk memasang permesinan, maka dia di bagian belakang kapal harus dibuat lebih lebar. Nah, ini untuk kebutuhan pemasangan mesin kapal dan akomodasi lain. Nah, seperti ini. Nah, ingat jangan sampai merubah parameter body. Ya, karena parameter body itu paten ya. Karena kalau sampai merubah, ya berarti Anda juga merubah lebar kapal. Sedangkan lebar kapal sudah ditentukan. Jangan sampai membentuk sudut. Ya, kita buat radius. Jangan sampai membentuk sudut. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya kita hitung ya. Kita hitung berapa luasannya. Apakah luasannya sudah sesuai dengan AWL rumus ya. Kita hitung. Kita masukkan ke dalam Excel.
Oke, ini kita bisa ukur. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan ke tabel. Ini kita masukkan ke tabel B/2. 57754. Station 14 7,288. Simpson, kita kali faktor Simpson, kita jumlah ya, kemudian kita hitung rumusnya AWL Simpson ya. Rumusnya sama dengan menghitung displacement ya. Jadi ini dikali sepertiga dikali H kecil ya. H kecil sama dengan apa? LPP dibagi 20. Ini setengah AWL, kemudian ini dikali 2 menjadi AWL ya. AWL rumus kita menggunakan ini. Oke. 0,5%. Jadi selisihnya harus sekian, sedangkan selisihnya ini sekian, jadi dia masih belum memenuhi.
Jadi selisihnya ini sekian persen dari yang rumus. Oke, persen. Dia masih belum memenuhi. Oke. Jadi ini harus dipermak lagi ya. Jadi ini harus karena awal rumusnya 1400, AWL Simpsonnya 1300, jadi ini harus diperbesar lagi menjadi 1400 untuk AWL-nya. Jadi bisa diperbesar di area depan atau area belakang. Jadi untuk pembesaran AWL ini tidak perlu menghiraukan posisi dari letak LCB ya. Itu karena ini tidak akan berpengaruh ya. Jadi perubahannya boleh sesuka Anda ya. Yang jelas proporsi bentuknya seperti ini dan bentuk belakangnya harus lebih lebar seperti ini dan bentuk depannya seperti ini ya, mengikuti sudut masuk, kemudian di ujungnya dibuat radius seperti itu. Baik, mungkin untuk materi penggambaran AWL-nya saya cukupkan sampai sekian. Mohon dikerjakan dan saya harap dalam 2 minggu ke depan sudah selesai dan kita bisa lanjut ke proses penggambaran body plan ya. Jadi saya minta tolong juga diperhatikan untuk selisihnya, tolong diperhatikan ya. Jadi selisihnya harus di bawah 0,5% ya. Jadi sama dengan koreksi displacement ya. Jadi selisih tidak boleh di atas 0,5%. Jadi harus. Jadi ya silakan dikerjakan. Tolong dinikmati prosesnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.